Ya, jadi ini adalah rumus formal dari KSP, begitu kan ya. Jadi Ca3PO4 itu 2 kali terurai menjadi 3Ca2 plus ditambah 2 PO4 3 min. Ya. Nah, berarti rumus kesetimbangannya itu saja Ca2 plus pangkat 3, fosfat 3 min pangkat 2. Ini ada satu orang yang mengalihkan 3 seperti ini ya. Dan ada juga yang begini. Ini sepertinya waktu di SMA gak pernah belajar kimia sepertinya. Jadi koefisien itu bukan jadi pengali ya. Koefisien itu udah menjadi pangkat. Ini mirip dengan tetapan kesetimbangan begitu ya. Baik, nomor berikutnya. Perhatikan kesetimbangan berikut. NiOH menjadi Ni2 plus tambah 2OH min. KSP-nya diberikan. H2O, H plus, OH min, KW-nya diberikan di sini. Berdasarkan kedua kesetimbangan di atas, maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi berikut adalah, nah ini ya, NiOH2 tambah 2H plus menjadi Ni2 plus tambah H2O. Jadi kenapa di sini ada kesetimbangan terkait dengan kesetimbangan autonisasi, gitu ya. Nah, ini karena di sini ada OH min. Ya, OH min, kehadiran OH min akan mempengaruhi kesetimbangan dari H plus dan OH min hasil dari autoionisasi air. Jadi kalau misalkan kita gunakan reaksi total ini, ya, maka reaksi yang di bawah jadinya dibalik ya. Dikalikan 2, OH minusnya dicoret menjadi NiOH2 ya tambah 2H plus. Nah, tetapan kesetimbangan ketika dibalik menjadi 1/. Koefisiennya dikalikan 2 dipangkatkan 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah KSP per KW pangkat 2 gitu ya. Ini masih lumayan ya, mayoritas bisa mengerjakan, tapi ada 4 mahasiswa yang masih memilih KSP per KW. Padahal kalau diperhatikan, lihat di sini ada perkalian koefisien. Ya. Kemudian dibalik. Perkalian, ingat di dalam kuliah tetapan kesetimbangan ya. Kalau ada suatu reaksi koefisiennya dinaikkan, ya naikkan 2, naikkan 3, maka tetapan kesetimbangannya akan menjadi pangkat begitu ya. Jadi ini sebetulnya soal mudah harusnya. Oke, berikutnya. Nah, ini apakah salah ngitung gitu ya atau gimana? Oh, ini kalimatnya belum diedit ya. Sebentar, ini kenapa begini ya? Suatu larutan mengandung Pb2 plus ya, ini pangkat harusnya 0,1 molar. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan ion X2- secara perlahan dan endapan mulai terbentuk ketika konsentrasi X2- 5 kali 10 pangkat min 7. Tuh ya, ini di atasnya min 7 molar. Nah, di sini Anda perhatikan ya. Anda perhatikan ini harusnya juga salah ini. Soalnya itu 2,5 ini ya. Ini jadi 5 ya sudahlah. Ini memang jadi harusnya kuncinya 5 kali 10 pangkat minus 8. Ya. Jadi bukan yang A begitu ya, karena typo di sini jadi ngikuti yang ini ya. Jadi kunci jawabannya salah. Jadi di sini perhatikan mulai terbentuk ketika berarti ini adalah konsentrasi jenuh ya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 7 kali 0,1 itu saja 5 kali 10 min 8. Itu adalah nilai KSP. Jadi ini sorry ini salah kunci ya, harusnya yang ini. Berikutnya, dua senyawa
berbeda, AB dan AB2, memiliki nilai KSP yang sama, yaitu 10⁻⁻6. Perbandingan kelarutan AB terhadap AB2 adalah, nah, yang membedakan ya perbandingannya ya AB terhadap AB2. Yang pertama, kelarutannya adalah akar dari KSP untuk AB ya. Tapi untuk AB2, kelarutannya adalah di sini S, jadi A2 min ditambah 2B minus, katakanlah begitu ya. Jadi S ada 2S sama dengan KSP. Gitu ya, sebentar, saya bisa tuliskan, oh enggak lah, dibayangkan saja lah ya. Jadi S tambah 2S gitu ya. Maka ungkapan KSP-nya adalah S 2S pangkat 2, jadi 4S pangkat 3. Maka S sama dengan KSP per 4, gitu ya, KSP per 4 pangkat 3. Sementara yang ini akar KSP, yaitu S pangkat setengah, gitu ya. Oke, nah ini harus dihitung. Nah, kalau dihitung perbandingannya sekitar 2:1, begitu ya. Perbandingannya tuh. Bentar. Saya nggak bisa nulis. Ya, bisa dibayangkan. Jadi ada akar S dibagi dengan, atau S pangkat setengah gitu ya, dibagi dengan, maaf, KSP pangkat setengah dibagi dengan KSP bagi 4 pangkat sepertiga gitu ya. Nah, nanti diatur nilainya atau dihitung itu sekitar 2:1 ya kalau kita hitung perbandingannya. Selanjutnya, diketahui nilai KSP AgCl adalah 1,8 kali 10⁻⁻10. Kelarutan AgCl dalam larutan CaCl 0,03 molar adalah, nah ini gampang ya. Jadi KSP adalah konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min. Nah, Cl minnya 0,03, maka konsentrasi Ag plus sama dengan 1,8 kali min 10 dibagi 0,03 ini ya. Jadi hasilnya sekitar 3 kali 10⁻⁻9. Simpel lah ya, jadi ini mayoritas bisa. Oke, selanjutnya. Garam BaSO4 akan memiliki kelarutan terendah jika dimasukkan ke dalam larutan. Nah, sekarang perhatikan, Ba itu menjadi Ba2 plus, SO4 menjadi SO4 2 min. Ya, nah sekarang kelarutan terendah. Kelarutan terendah berarti apakah di situ ada ion senama atau tidak, gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita perhatikan ion senama dihasilkan dari, ini semua ada sulfat ya, 0,1 molar sulfat, 1 molar amonium sulfat, 0,5 molar barium nitrat, dan 1 molar HCl. HCl ini nggak ada efeknya ya. Sekarang tinggal hitung saja, ini efek dari 0,1 molar sulfat. Ini dari 1 molar sulfat. Ini dari 0,5 molar Ba. Jadi yang konsentrasi tertinggi itu dari amonium sulfat, gitu ya. Sulfatnya 1 molar. Jadi kelarutan terendah akan disebabkan oleh efek dari 1 molar sulfat ini. Jadi ini adalah efek ion senama. Selanjutnya, untuk garam karbonat MgCO3 dengan KSP 6,8 kali 10⁻⁻6, jika garam ini dilarutkan dalam vapor pH 3, maka kelarutan akan, nah, pH 3 berarti di situ konsentrasi H plusnya cukup tinggi, maka karbonatnya akan dengan mudah membentuk bikarbonat dan kemudian membentuk asam karbonat. Jadi ada pengambilan
karbonat sehingga menggeser kesetimbangan ke kanan, gitu ya. Jadi kelarutannya akan jauh lebih besar dari air murni ya, karena ion karbonatnya terprotonasi. Selanjutnya, padatan berikut akan meningkat kelarutannya dalam larutan asam kecuali, nah ini mayoritas sudah paham ya. Jadi Cl- merupakan basa konjugat dari asam kuat. Jadi di dalam larutan asam dia tidak ada efeknya. Selanjutnya, campuran mengandung Ba2+, Bb2+, dan Ag+. Untuk mengendapkan Ag+, sebagian AgCl untuk mengendapkan Ag+ sebagai AgCl tanpa mengendapkan Ba2+ dan Bb2+, strategi yang paling tepat adalah, nah di sini diberikan informasi mengenai KSP AgCl 1,8 kali 10 pangkat min 10, BaCl2 itu larut, PbCl2 1,6 kali 10 min 5. Ya, jadi di sini kuncinya adalah untuk bisa melakukan pengendapan selektif, kita harus menambahkan konsentrasi Cl- di bawah kebutuhan untuk mengendapkan PbCl2, gitu ya. Nah, jadi Anda hitung kebutuhan untuk mengendapkan Cl- di AgCl berapa, PbCl2 berapa, gitu ya. Nah, kalau dihitung ini harus dijaga konsentrasinya di bawah konsentrasi yang ini ya 10 pangkat min 3 atau kita jaga di 10 pangkat minus 4 ya. Oke, ini mayoritas bisa mengerjakan atau yang sudah paham bagaimana melakukan pengendapan selektif gitu ya. Oke, selanjutnya sulfida logam dengan KSP 10 pangkat minus 18 akan mengendap pada pH berapakah? Jika konsentrasi logam 2 plusnya 0,1 molar dan H2S-nya 0,1 molar. Ya, ini sorry. Nah, eh, apa yang harus dilakukan? Itu ya harus dihitung di sini. Ingat bahwa logam sulfida MS, gitu ya, misalnya MS, itu ditambah 2H plus akan menjadi M2 plus tambah H2S, gitu ya. Jadi kalau Anda ingat slide kuliah tentang kesetimbangan sulfida, gitu ya, atau KSPA, nah ini ya. Jadi rumusnya nanti KSPA sama dengan konsentrasi H2S dikalikan Zn2 plus per konsentrasi H plus kuadrat. Ya, kita gunakan rumus ini, gitu ya. Nah, kalau kita hitung, gitu ya, kalau kita hitung eh, range pH-nya di sekitar 4 sampai 6, gitu ya. Konsentrasi H plusnya nanti misalnya keluar nilainya berapa, nah itu di range ini. Oke, selanjutnya. Dalam sistem kalsium karbonat yang berada dalam kesetimbangan dengan udara, perhatikan ya tekanannya 0,004 atmosfer di udara itu ya, CO2-nya. Nah, sekarang jika PCO2 atau tekanan CO2 meningkat menjadi 0,04 atmosfer, jadi kalau awalnya 0,004 menjadi 0,04 berarti naik berapa kali? Naik sekitar 100 kali ya. Tekanannya naik sekitar 100 kali. Maka kelarutan kalsium karbonat akan. Nah, sekarang perhatikan gitu ya, bahwa berdasarkan hukum Henry, ya ini mungkin kuliah di semester 1 ya, hukum Henry itu bahwa semakin besar tekanan parsial suatu gas,
maka kelarutan gas itu akan semakin meningkat, begitu ya. Nah, sekarang di sini perhatikan tekanannya naik 100 kali, maka kelarutan dari CO2 pun akan naik 100 kali, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa nilai Ka1, yaitu Ka1 itu adalah konversi dari H2CO3 menjadi bikarbonat, gitu ya. Ka2 menjadi dari 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 bikarbonat menjadi CO3 2-. Nah, perhatikan bahwa CO2 ya, CO2 ini ketika terlarut dia mudah sekali membentuk asam karbonat. Dan asam karbonat ini sulit terurai. Dibuktikan dengan nilai Ka1 yang sangat kecil, gitu ya. Jadi dia akan stabil sebagai asam karbonat. Nah, karena asam karbonat ini gitu ya, mengambil ion karbonat yang ada di dalam larutan CaCO3, maka kelarutannya akan meningkat, begitu ya. Larutan dari kalsium karbonat ini akan meningkat dengan sesuai dengan kenaikan tekanan dari CO2, gitu ya. Jadi di sini meningkat 100 kali. Sebentar. 0,004, oh naik 10 kali ya. Maaf, ini naik 10 kali. Jadi harusnya betul ini jawabannya yang 10 kali ini salah nih. Naiknya 10 kali. Oh iya, iya. Oke. Oh sebentar. Kalau tergantung juga tetapan Henry-nya ya. Kalau nilai tetapan Henry-nya itu 10 kali, dia kelarutannya naik naik 100 kali. Tapi anggaplah ini nilainya 1 aja gitu ya. Jadi sebetulnya ini naiknya sekitar 10 kali ya, betul nih harusnya jawabannya yang ini. Saya tidak mengecek lagi nih. Atau saya salah ngetik ini kurang 0,1 gitu ya, ada kemungkinan. Baik, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Untuk yang soal ini ada yang tanyakan tidak? Ada yang tanyakan tidak? Jelas penjelasannya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi ingat ya tadi seperti yang kenapa di sini dicantumkan ada hukum Henry. Ini terkait dengan kelarutan karbon dioksida. Karbon dioksida ini mudah membentuk asam karbonat, asam yang stabil. Kenapa dicantumkan Ka1? Untuk memperlihatkan bahwa asam karbonat itu setelah terbentuk sulit terurai, gitu ya. Dibuktikan dengan Ka1 yang sangat rendah, gitu ya. Nah, akibatnya kalsium karbonat ketika CO2 yang terlalut itu makin banyak, gitu ya. Ini akan menyebabkan kalsium karbonat ini banyak yang dikonversi menjadi banyak yang dikonversi menjadi asam karbonat, gitu ya. Baik, lanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 12. Larutan mengandung 0,05 molar natrium sulfat dan konsentrasi Ba2+ awalnya 0,1 molar. Nah, setelah pengendapan barium sulfat, berapakah konsentrasi barium sulfat sisa di dalam kesetimbangan? Ini simple ya. Tinggal kita lihat definisi dari KSP-nya adalah konsentrasi Ba2+ kali konsentrasi sulfat. Sehingga konsentrasi Ba2+ sama dengan KSP, maaf, ya, konsentrasi Ba2+ dan KSP dibagi dengan konsentrasi sulfat. Nah, sulfatnya 0,05. Ya. Nah, jadi ini 1,1 kali 10⁻10 dibagi 0,05. Hasilnya adalah 2,2
kali 10 min 9 molar, gitu ya. Itu yang tersisa. Berikutnya, dalam pengendapan selektif untuk memisahkan Ag+ dan Cu2+, gunakan anion yang seperti apa? Jelas ya, kita harus menggunakan anion yang ketika membentuk garam yang suka terlarut, nilai Ksp-nya harus terpisah cukup jauh, begitu ya. Jadi di sini memiliki Ksp lebih rendah untuk Ag+ daripada untuk Cu2+, ini contoh, begitu ya. Salah satu harus lebih rendah dibanding yang lain agar pemisahan bisa selektif, gitu ya. Oke, ini mayoritas sudah paham. Berikutnya, untuk mengendapkan besi sebagai besi hidroksida tanpa mengendapkan Al3+ sebagai AlOH3, pH optimal adalah, nah tinggal Anda tentukan berapa konsentrasi OH- yang dibutuhkan untuk mengendapkan Fe3+ dan berapa konsentrasi OH- yang dibutuhkan untuk mengendapkan AlOH3. Nah, nanti dari masing-masing konsentrasi OH- yang diperoleh itu, kita hitung konsentrasi H+-nya dan hitung pH-nya. Nanti kita dapatkan range-nya, begitu ya. Nah, kalau dihitung range-nya antara 3 sampai 4. Berikutnya, kurva kelarutan terhadap pH untuk 3 senyawa A, B, C adalah berbeda. Senyawa A naik tajam saat pH rendah kelarutannya, begitu ya. Senyawa B tidak terpengaruh, konstan semua pada semua pH. Senyawa C turun di pH tinggi. Nah, kesimpulan yang tepat adalah kita perhatikan A adalah garam anion dari asam lemah. Ingat ya, anion dari asam lemah ketika ketemu H+ akan membentuk suatu asam lemah, gitu ya. Jadi sehingga akan meningkatkan kelarutan sesuai dengan grafik. Nah, B-nya adalah garam anion dari asam kuat, udah jelas. Asam kuat tidak ada pengaruhnya penambahan H+. Yang C adalah oksida logam transisi ya, oksida logam transisi. Ingat O2-, gitu ya, O2- itu adalah suatu basa yang sangat kuat. Dia bisa bereaksi dengan air membentuk OH-, gitu ya. Nah, karena terbentuk OH-, maka kalau pH-nya dinaikkan, OH-nya akan makin bertambah sehingga menggeser kesetimbangan ke kiri, gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah yang A, gitu ya. Oke, selanjutnya, oh habis ya, habis. Baik, dari semua soal ini ada yang ingin ditanyakan? Soal nomor berapa yang Anda eh, perlu penjelasan ulang? Tidak ada pertanyaan? Cukup semuanya? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di CX ya. Saya tutup tutorialnya. Sampai ketemu di kuliah hari Kamis.